Satu kata yang kita urai ya, a'udzu, bab aku berlindung. Lalu kita urai secara ringkas, siapakah aku? Aku yang zahir, aku yang batin. Intinya aku yang zahir tercipta dari anasir tanah, air, api, udara. Nah, ini belum masanya dibuka secara umum. Ya, nantilah jika umur kita panjang, Allah izinkan kita menyebarkan amanah ini, kita sebar yang mampu kita buka. Nah, yang Allah rahasiakan ini isim zat. Ini wilayah Rasulullah dan Imam Mahdi dan wali ghaus setiap zaman, itu wilayah mereka. Kalaupun dibuka-buka, nanti yang boleh dibuka cuma af'al dan sifat yang bagian ini. Tapi sebelum masuk ke situ beres dulu lah Asmaul Husna. Makanya di Asmaul Husna yang 99 ada huwa nggak? Kan nggak ada. Huwa itu masuk kemana? Bukan di af'al sifat zat Asmaul Husna. Dia masuk ke yang tiga ini, af'al sifat zat. Nah, di salah satunya. Hu, gitu, zikir hu. Kalau orang nggak tahu itu, mau dia kiai 1000 kali kiai, dokter sekali dokter, mau di Timur Tengahnya 1000 tahun, kalau dia nggak tahu bab ini ya pasti dia bid'ahkan itu. Ma'rifat dasar dimulai dari ta'awuz, bismillah, syahadat, zikir, apa lagi? Salawat, ya. Untuk bab ta'awuz ini satu kata yang kita urai ya, a'udzu, bab aku berlindung. Lalu kita urai secara ringkas, siapakah aku? Aku yang zahir, aku yang batin. Intinya aku yang zahir tercipta dari anasir tanah, air, api, udara. Lalu khusus Nabi Adam dominan tanahnya. Lalu zuriat Nabi Adam tercipta dari air yang hina. Semua kita ini hina. Jadi siapa yang merasa diri mulia, maka dia telah lupa diri, bahkan tidak tahu diri. Itulah gunanya diutus para rasul, para nabi, diwarisi oleh para aulia, untuk mengingatkan bahwa kita ini asal muasal zahirnya sangat hina. Kalau orang sadar dirinya hina, maka dia tidak membanggakan diri dan dia datang kepada Allah dengan kekosongan yang penuh murni, kosongnya, hina, sehina-hinanya. Itu yang disebut hamba. Jadi yang boleh masuk kepada pintu ta'awudz ini cuma orang yang sudah menjadi hamba. Kalau tidak, dia tidak akan membaca auzubillah kecuali seperti burung beo. Kalau orang sudah berlindung kepada Allah, Allah pasti jawab. Kalau berlindung ke tentara, ke polisi, ke bupati, ke presiden, pun tentu dijawab. Tapi kalau berlindung kepada yang maha sejati, Allah Rabbul Izzati, pasti Allah jawab. Pasti Allah terima. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, kamu mohonlah kepadaku, serulah aku, minta perlindungan padaku, pasti aku tunaikan. Hanya kepada Allah cinta tidak bertepuk sebelah tangan. Cinta ke makhluk, ya makhluk terbatas, sangat-sangat terbatas. Guru pun terbatas. Jangan mencari, jangan berharap kita ini diingat guru. Tapi yang kita harapkan, nur guru selalu ada pada kita. Jangan kemudian ngomong gini, guru ini saya sudah banyak bantu tapi dia tidak ingat saya. Oh, berarti kamu membantu bukan karena Allah, tapi karena ingin mencari perhatian guru. Nanti bantu majelis nih, majelis sholawat, majelis zikir dan surau. Nanti surau kan mau jadi tuh. Jangan biarkan Bang Mir Halim buat sendiri, nanti jadi punya dia. Ya, emang tanah dia. Tapi coba bersama-sama sedikit pun, walaupun cuma 100.000, 200.000, satu semen, 2 sak semen, mulai biar ada rasa memiliki bersama, ngurusin bersama. Kenapa? Kata Allah lewat Rasulullah ya, semua umat manusia ini binasa. Yang 73 golongan ini binasa kecuali satu, dikeluarin satu, al-jamaah, yang berjamaah.
orang berjamaah itu egonya dikesampingkan, bukan dihabiskan. Jadi kenapa orang tidak bisa berjamaah? Karena dia punya ego masing-masing, punya keakuan, dia merasa akunya mulia. Nah, berarti bab aku yang zahir belum beres, apalagi aku yang batin, ya. Jadi aku yang zahir, aku yang batin, aku yang batin. Mulai dari batin yang paling dekat kepada yang zahir, yaitu akal. Akal masuk kepada kolbu, kolbu masuk kepada sir. Nah, akunya di situ kalau udah masuk kepada sir, habislah aku. Ya. Kalau kolbu masih merasa kolbuku, kalau jiwa masih merasa jiwaku. Itu sebabnya orang mengeluh kalau diuji, karena merasa ada aku yang diuji. Maka semua kita mengatakan, oh berat ya ujian, suluk berat ya, zikir berat ya. Kenapa? Karena akunya di bawah. Aku sebagai apalah, aku sebagai kepala rumah tangga, aku sebagai pemimpin ini, aku pengurus ini, aku yang alim ini, aku yang sibuk ini. Udah, sampai nanti sibuk gak akan berhenti. Jadi jangan undur-undur. Apa kata Allah, ya alladzina amanu ittaqullah, wahai orang beriman, hati-hati kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat, perhatikan satu jiwa aku apa yang dia siapkan untuk besok. Yang karena kita ini dominan aku yang zahir, yang kita siapkan yang zahir. Kalau kita sudah mengenal aku yang batin, yang hakiki, kita akan menyiapkan persiapan yang hakiki. Ayatnya sama, tapi kalau dibaca dengan betul-betul mendalami, wah ayat ini luar biasa ya. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat, perhatikan sang aku itu, dia mempersiapkan untuk yang mana, ya. Jangan biarkan diri kita binasa, umur habis hanya untuk hal-hal yang bakal kita tinggal. Pekerjaan tinggal, rumah tinggal, lembaga, yayasan kita tinggal, semua itu. Terus aku yang akan meneruskan perjalanan, persiapannya apa? Jadi mulai hari ini coba diazamkan, dimantap-mantapkan hatinya. Aku yang batin ini jalannya masih panjang. Jangan kemudian tersibukkan oleh aku yang zahir. Proporsional saja. Itu yang disebut oleh Allah Ta'ala, wabtaghi fima ataahu darul akhirah. Cari akhirat tanpa ada minimalnya, maksimal. Wala tansa nasibaka, tapi jangan lupa ada sedikit bagianmu di dunia. Jangan dibalik, carilah dunia, jangan lupa akhirat. Itu ayat setan itu. Ya, hari ini banyak yang ngomong gitu, nggak Ustaz? Itu Ustaz nggak sadar dia lagi dipinjam setan. Kalau enggak kita sebut Ustaz kesurupan setan. Allah berkalam cari akhirat, jangan lupa dunia. Si Ustaz balik ayatnya, carilah dunia, jangan lupa akhirat. Kebalik ente itu, ya. Yang dicari itu yang abadi. Aku yang abadi yang dicari. Ruh kita diabadikan Allah. Maka ruh ini harus disiapkan bekal yang panjang. Nah, makrifat ruh, itulah makanan ruh. Jadi kita kalau mau kemana-mana pasti kita cari tahu dulu gimana-gimana. Jadi persiapan jalan ke sana itu, ini yang kita sedang cari. Semoga Allah meluruskan niat kita semua, menaikkan rohani kita semua, yang mendekatkan diri kita kepada makhluk paling dekat Sayyidina Muhammad SAW. Mari kita mulai kajian ini, baca suratul Fatihah. Ya Rasulullah. Jadi malam tadi itulah ya, auzu sudah. Sekarang kita masuk billah. Apa arti billah? Kepada Allah. Oke, harfiah billah berarti ba ini dalam bahasa Arab disebut huruf jar, huruf al jar, ya, harful jar atau khafat. Huruf
huruf jar, apa jar? Jar yang ditarik ke bawah. Khafat, apa arti khafat? Al-khafat. Khafat itu yang ditundukkan. Inilah rahasia hikmah huruf jar. Orang kalau baca huruf jar, maka dia mesti mengkhafatkan. Khafid, nama Allah khafid artinya apa? Yang maha menundukkan, mesti ditundukkan. Ini secara bahasa ya, ini secara bahasa. Aku berlindung kepada Allah dengan membawa rasa ketundukan. Ini makna pertama. Ini makna pertama. Kalau sudah tunduk yang baru naiklah yang batin. Kalau sudah binasa yang zahir, baru nyatalah yang batin. Ini makna yang pertama. Makna kedua, nah, ini makna secara harfiah. Ini makna secara bahasa. Ba dalam bahasa Arab lebih dari 15 makna. Bismillah, ba juga betul. Apa arti bismillah? Dengan nama itu dengan lagi. Dengan itu artinya apa aja? Pertama nih, isti'anah, memohon. Dia berperantara. Ba juga berarti iltimas, mencari. Ba juga berarti sabab, sababiyah, sebab. Macam-macam, ada 15 lebih. Bahkan Mullah Al-Qari menyebutkan makna yang beragam ya. Di atas 15 malah. Ada yang menyebutkan 30, tapi yang saya ingat 15 saja. Berarti yang cocok apa nih? Aku berlindung dengan pertolongan Allah. Aku berlindung dengan mencari Allah. Aku berlindung dengan itu banyak dengannya. Dengan sebab kudrat iradat Allah. Nah, ini macam-macam tuh. Ini kilat aja ya, ini siang-siang soalnya. Udah suaranya panas ya. Kepalanya panas kan. Siang-siang ngaji marifat. Kata orang nih, kalau ngaji marifat tuh harus jam 3 malam. Emang gitu? Mana dalilnya? Nah, ini mah udah biasa ngerjain begitu, tapi nggak gitu-gitu juga. Kita mungkin majelis memang jam 11, 12 sampai subuh. Tapi nggak mesti juga. Allah tengah malam dengan Allah tengah siang sama aja kan? Betul nggak? Hamba yang menyembah Allah malam hari, hamba menyembah Allah siang hari sama nggak? Sama aja. Yang beda itu persepsimu. Bantu dihidupin. Nah, sembari itu diurus, kita kesini aja urusan mereka aja gitu ya. Jadi a'udzubillah, aku berlindung dengan pertolongan Allah, dengan sebab Allah, dengan ba itu kalau di ilmu marifat babullah. Dari mana taunya? Di Hizib Bahar, Bismillahi babuna. Nyambung. Bismillahi babuna. Terus apa lagi? Ada yang apa Hizib Bahar? Kaf haya ain sad kifayatuna. Hamim ain sin qaf himayatuna. Ya. Jadi ketika disebut billah dalam ilmu kajian ma'rifatullah, ba itu babullah, salah satu maknanya. Jadi a'udzu billah, aku datang menyerahkan diri ke pintunya Allah. Siapa pintunya Allah? Siapa pintunya Allah? Rasulullah. Jadi salah satu gelar Sayyidina Muhammad SAW, babullah.
Babullah. Boleh kasih nama Babillah ya. Boleh baca Babillah karena dia badal, Babullah sebagai menukil saja. Baik. Jadi Babullah siapa tadi? Sayyidina Muhammad. Jadi kalau orang berlindung kepada Allah langsung bisa nggak? Langsung aja. Ya. Kata kawan saya bisa katanya. Kawan kita seberang. Allah mah gampang langsung. Hei, hebat bener ente langsung. Ya. Allah mah langsung. Kamu yang tidak bisa langsung. Allah bantu kita mah langsung, tapi kita tidak sanggup langsung. Kenapa? Seandainya kita langsung kepada Allah, kita terbakar kerinduan, terbakar jazab. Orang jazab itu kan langsung diambil sama Allah. Mau? Tiba-tiba kayak orang gila. Orang jazab itu kayak orang gila, tapi dia bukan gila. Kalau orang gila kasih makan ke dia makan mulu. Kalau majzub enggak. Majzub gak ada urusan sama kegilaan, bentuknya kayak orang gila. Kok bisa? Itu Allah langsung ambil akalnya. Ya? Itu bedanya. Gimana? Mau langsung ke Allah? Boleh. Dua aja yang terjadi. Kalau nggak tambah menggila, kalau nggak tambah keras hatinya karena merasa sudah langsung sama Allah. Itulah yang terjadi pada saudara kita yang suka nyalain orang. Dia ngerasa langsung ke Allah, pada Allah. Ya. Saya mau tanya nih, kita kenal Allah lewat siapa? Bisa langsung ke Rasulullah? Ente ketemu sama Rasul? Hah? Lewat siapa? Guru dulu lah. Langsung aja. Hebat bener kalian nih. Ya, jebakan ini ya. Jadi kita kenal Allah lewat siapa? Guru lewat gurunya, guru lewat gurunya. Itulah pentingnya berthariqah. Kalau gitu berthariqah wajib atau sunnah? Wajib. Kalau begitu berterima kasih ke guru secara rohani ataupun zahir wajib atau tidak? Apa kata Nabi, siapa yang tidak bersyukur kepada makhluk, dia tidak bersyukur kepada Allah. Siapa makhluk itu? Yang mengenalkan kita kepada Khalik. Dan makhluk yang paling berjasa mengenalkan kita kepada Allah, itulah Babullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hilang lagi dia. Hilang lagi dia, Bang. Kayaknya keputus di situ, Bang. Ini pelan-pelan ya. Jadi asbab guru dari gurunya sampai kepada sang maha guru al-muallim al-awwal Sayyidina Muhammad, maka kita mengenal Allah. Jadi kalaupun kita hendak pulang kepada Allah, hendak berlindung kepada Allah, jadi berlindung itulah mati sebelum mati. Kajiannya kan tinggi tuh, matikan dirimu sebelum mati. Lah, ilmunya ada di auzubillah. Ilmu yang paling tinggi kata orang tarekat hakikat adanya di auzubillah. Nah, maka makna auzu menjadi berubah nanti. Aku leburkan kudratku pada kudrat Allah. Aku leburkan iradatku pada iradat Allah. Tapi kan langsung ke Allah kan nggak bisa. Maka kita mundurkan sedikit lagi. Kalimat begitu berbahaya. Aku leburkan kudrat, kemampuanku, kekuasaanku, sanggupanku, diriku, darahku, tulangku, sumsumku, semua aku dalam nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam babullah. Makanya syahadat kita terjemahkan dengan detail supaya ketika aku bersaksi Nabi Muhammad Rasulullah dan hamba Allah, itu maknanya tajam. Apa maknanya? Aku bersaksi diriku, tubuhku, kuasaku, jiwaku, darahku, tulangku lebur dalam nur Muhammad.
lebur dulu dalam Nur Muhammad karena ia adalah babullah, pintu kepada Allah, barulah kita bisa menghadap kepada Allah. Kenapa? Sayyidina Jibril kurang sakti apa? Ada yang lebih hebat imannya dari Jibril sini? Saya langsung berguru lah. Kata Jibril ketika diajak Nabi, Jibril ayo kita naik ke aras. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, kalau aku naik, taraktu, aku binasa. Aku binasa, terbakar. Taraktu. Tapi Jibril melupakan sesuatu. Itulah yang ditangisi Jibril sampai hari ini kalau ingat Nabi Muhammad ya. Apa? Seandainya beliau mau saja masuk kepada jubahnya Rasulullah, diangkat langsung Rasulullah. Inilah beda wali Muhammadi dengan Jibril, para malaikat muqarrabun. Terus orang beriman lebih tinggi dari Jibril? Enggak juga, enggak begitu. Orang beriman itu nyambung hatinya kuat kepada Allah melalui Rasulullah SAW. Karena yang boleh jumpa Allah itu cuma Rasulullah. Yang boleh bawa kita kepada Allah hanya Rasulullah. Maka dia disebut kunci surga, pintu kepada Allah SWT. Inilah mati sebelum mati. Jadi nomor 3 ini artinya apa tadi? Babullah, babul, pintu. Ini bukan pintu itu ya, ini pintu zahir itu, pintu fisik, pintu Allah. Bagaimana cara masuknya? Karena pintu Allah itu boleh juga disebut nurullah. Gimana cara melafazkannya? Nah, itu dia. Itulah syahadat, kita sebut syahadat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang paling inti di sini, di syahadat ini. Inilah yang disebut matikan dirimu sebelum mati. Mutu qabla an tamutu, atau al-maut qabla al-maut. Mati sebelum sebenar-benarnya berpisah roh dengan badan. Gimana caranya tadi? Aku leburkan diriku, jiwaku, darahku, tulangku, kudratku, iradatku dalam Nur Muhammad SAW. Nah, itu caranya. Auzubillah. Inilah yang kita sebut mati sebelum mati. Jadi ternyata ma'rifat yang tinggi-tinggi dikatakan orang itu, kalau dia nggak masuk lewat auzubillah, sombong dia pasti. Makanya mohon maaf hari ini Kiai, Pak Kiai ini pasti lihat mohon maaf. Kenapa Pak Kiai ini lama nggak mau belajar thariqah? Ini tahu sebabnya. Kalau ngeliat orang ngaji hakikat di warung-warung, di pojok-pojokan itu belagu-belagu, sombong-sombong, bener nggak? Jujur aja Kiai. Kadang nggak mau sholat lagi gitu nggak? Sebab apa? Karena dia nggak lewat huruf ba, dia nggak lewat billah, lewat babnya Allah. Terbakar, itu yang disebut terbakar hakikat keracunan ma'rifat. Nggak mau sholat lagi. Kenapa? Tuhan dalam diriku. Ngapain lagi sholat kerja? Astaghfirullahaladzim. Ini PR kita ini. Giliran lapar masih makan. Kenapa dia nggak bilang kalau Allah di dalam, masa Allah makan? Masa Allah lapar? Giliran ada tugas aja ngeles atas nama Allah, giliran nafsunya naik. Enggak, ini lain katanya. Ini Muhammad yang pengen. Muhammad dia tuduh berbirahi. Enggak begitu juga kali. Ya, kita nggak ada urusan membela diri kita, tapi kita ada urusan menyampaikan amanah ilmiah ruhiyah. Ini amanah ilmiah ruhiyah, mesti kita jelaskan. Semampu kita, yang mau diingatkan ya diingatkan, kalau enggak ya sudah. Ya. Nah, inilah mati sebelum mati. Nah, dia ada di syahadat Nur Muhammad. Kalau syahadat Nur Muhammad itu dua jenis. Aku dari Nur, yang kedua aku lebur dalam Nur. Kalau aku lebur itu mati sebelum
mati. Itulah hakikat a'udzu billah. Ini makna kan banyak, kita ringkas sudah jadi 3 kan. Ini kalau terusin jadi 7 bang. Cukup 3. Cukup 3. Jadi nanti kalau baca auzubillah gimana cara maknanya? Auzubillah minasyaitonirrajim. Aku, sebutin apa? Aku yang zahir, aku yang batin, aku yang zahir, aku yang batin, lebur dalam nur Muhammad. Itu makna pertama. Nanti rekamannya dicatat ya, catat bagian itu. Makna kedua uraiannya, aku yang zahir, diriku, tubuhku, darahku, dagingku, tulangku, sumsumku, kulitku, rambutku, sekujur badanku lebur dalam nur Muhammad. Mana keduanya apa? Aku yang batin. Mana aku yang batin? Aku yang berkudrat, yang berkuasa, aku yang beriradat, aku yang hidup, aku yang tahu, aku, semua 7 aku itu. Aku yang mendengar, aku yang melihat, aku yang berbicara, lebur dalam nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kenapa boleh dibuka? Karena kitabnya sudah nyebar, sudah jadi fitnah di luar. Kalau ini tidak dibuka, nanti orang akan menyalahkan kajian ma'rifat, lalu orang trauma kajian ma'rifat. Nggak boleh lagi. Ya. Syekh Arsyad Al-Banjari udah buka kitab Kanzul Ma'rifah dulu, sudah jalan lah itu 2,5 abad lah. Ini disalah pahami nanti gawat. Datuk Sapat sudah buka kitab Amal Ma'rifat, Asrarus Shalah. Nanti kalau orang salah paham, nanti orang buang kitab itu, disalahkan semua ulama thariqah. Ya, ditinggalkanlah ilmu ini sebab salah paham. Kita nggak mau. Atas ghirah inilah ya, atas kecemburuan inilah kita kemudian, kecemburuan yang nur ya, kita kemudian beranikan diri atas restu guru-guru, harus kita bedah begini. Bahaya kalau sudah tidak. Sekarang orang ngaji begitu di YouTube aja, yang isi suaranya suara AI, robot yang isi. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Jadi beneran lah kalau dalam prediksi orang-orang terdahulu itu, orang-orang tahun 80-an, 90-an, nanti manusia perang sama robot. Nah, ini sekarang udah mulai perang ini udah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Syahadat Nur Muhammad. Jadi syahadat Muhammad itu ada 2 ya. Syahadat, saya pendek aja, Nur Muhammad, SNM. Apa yang pertama? Kata kuncinya dari nur. Yang kedua, lebur di dalam nur. Nah ini kata kuncinya. 1 dari Nur Muhammad, yang kedua lebur dalam Nur Muhammad. Jadi kalau hidup susah, pikiran susah, sedih berkepanjangan, gelisah berkepanjangan, tinggal diganti lebur. Aku leburkan susahku, senangku, sempit dadaku, lapang dadaku, bahagiaku, sengsaraku, suksesku, gagalku dalam Nur Muhammad. Kalau udah lebur masih ada nggak dia? Maka dia kalau sering baca begini pagi, sore, sebelum tidur, mau senang dia nggak lupa, sedih dia tidak lalai, bahagia dia tidak jumawa, ketika dia terluka hatinya cepat sembuh. Itu bedanya ya. Ketika emosi cepat turun, ketika berkalut duka dia cepat bangkit, ketika sukses gak lupa diri, ketika gagal tidak putus asa kepada diri yang sendiri, diri yang sejati ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini a'udzu billah. Coba ikuti ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mana pertama ya? Aku berlindung, aku berserah kepada Allah dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna umum. Sekarang makna khusus. Aku leburkan, aku fanakan
diriku yang zahir, diriku yang batin, diriku yang zahir, diriku darahku, diriku dagingku, diriku tulangku, diriku kulitku, diriku rambutku, diriku dari ubun sampai kakiku, diriku yang zahir tiadalah dia kecuali lebur dalam nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriku yang batin, kodratku, iradatku, pendengaranku, penglihatanku, hidupku, perkataanku, ilmuku lebur habis fana dalam nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nah, nanti kalau ada masalah tinggal diganti. Senang, susah, sedih, bahagia, gagal, sukses, gitu ya. Leburkan. Yang pemarah sebutkan emosiku, sabarku. Leburkan semua. Biar habis dia, dibersihkan oleh Babullah Sayyidina Muhammad SAW. Hanya Rasulullah yang bisa mengajar kita begitu. Nggak ada lagi. Beliaulah yang yukhrij minaz zulumat ila nur, yang mengeluarkan sahabat dari zulumat, kegelapan tabiat, kepada nur qalbiyah, nur rohaniyah, nur sirriyah ruhiyah. Ya nggak ada lagi kalau bukan Nabi Muhammad. Itulah makna syahadat, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau syahadat kepada Allah maknanya lebih dahsyat lagi. Nah, bereskan di syahadat Muhammadiyah, syahadat Nur Muhammad, kita nanti Allah bereskan di syahadat uluhiyah, la ilaha illallah. Nah itu bi huruf ba. Nah sekarang kalau billah berarti ada billah, Allah, ya. Allah ini nama, fiil, perbuatan, sifat atau zat? Apa itu Allah? Nama. Nama Allah itu Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Berarti nama Allah itu Allah. Bingung ya? Enggak, ini enggak ngaji bingung-bingung, ini ngaji sederhana aja nih. Kan ngaji dasar-dasar ini dah. Jadi Allah itu nama zatnya, zat Tuhan, nama sifat Tuhan, nama perbuatan Tuhan, atau nama apa? Ini selama ini baca-baca Allah aja. Makanya nggak mujarab kalau doa, karena nggak tahu tempatnya. Kalau kita ngirim surat nih, walaupun kita kenal sama orang, kita pasti yang terhormat. Kalau bupati gimana? Yang terhormat, Bapak Bupati. Oh, kalau dalam bahasa Arab, bupati lain, gubernur lain, ya, menteri lain, sahibus subuh, sahibul ma'ali, sahib banyak. Di Indonesia sahibul hajat aja. Ada panggilan-panggilannya. Ada orang nih ke Pamer Halim mau ngirim proposal, ngasih proposal, manggilnya Lim gitu. Dikasih nggak sama beliau? Lihat dulu orangnya, teman dekat apa teman nggak jelas. Kalau orang nggak kenal, bilang Lim, ini ada proposal nih. Gimana Bang Halim? Kamu siapa dalam hati kan? Nggak sopan kau ini. Tapi kalau teman dekat, dipanggil Lim malah seneng. Itu permisalan saja. Walillahil matsalul a'la. Allah punya permisalan lebih tinggi daripada itu. Santri datang ke kiai, manggilnya nama kiai, nama panggilannya apa kiai kalau di sana? Pemilihan? Hah? Panggilan biasanya Sir gitu ya? Pak Yasir. Ya, kalau ada nih santri bilang, Yasir gitu. Digempang langsung. Kiainya tegas kok.
Tapi kalau ada ibu manggil Yasir gitu, gimana? Malah senang kan? Kalau ibu manggil Kiai Yasir kayak diejek rasanya. Kayak kita kayak dia apa namanya? Ngenyek, kata orang Jawa tuh ya. Tahu ngenyek nggak? Ngejek itu. Kiai Yasir, oh tuh tersinggung itu. Kamu ngejek aku ya? Masih gitu. Maka menempatkan gelar dan nama pun harus pada tempatnya. Maka a'udzubillah itu nama, sifat atau zat? Namanya apa? Sifat. Oke, satu sifat. Lagi. Apa alasannya, Pak? Harus ada alasan kalau jawab. Biar jadi muzakarah, semi muzakarah. Apa tuh? Satu kalimat aja. Iya. Apa Kiai? Allah itu apa? Nama zat. Dasarnya apa? Ya, itu aja. Ada asma, sifat, fi'il, zat gitu. Yang mengatakan ini isim zat siapa? Itu maksudnya. Ada nggak referensinya gitu? Jadi Allah itu zat, sifat, asma atau af'al, perbuatan. Nama apa itu? Nama zatnya, nama kecilnya gitu. Nah, Ismul Azam udah jauh lagi nih. Pertanyaannya 4, yang kelima nih sudah nih. Gimana? Manas? Itu manas nggak? Ya. Angkat tangan Pak. Ada yang jawab atau jawab? Gimana Bu? Allah itu nama sifat, nama zat atau nama apa? Pada Tuhan itu nama apanya dia? Jadi kalau kita datang kepada orang, kita jelas kita pakai nama apa. Datang kepada Allah juga harus jelas pakai nama apa. Mengenal bab ini yang disebut ilmu kimia, ilmu rahasia, dasar, ya, intinya inti. Bukan kimia, ilmu kimia yang di kampus, bukan. Ini kimia yang disebutkan dulu oleh Imam Abul Hasan Syazili, Bahauddin Syah Naqshbandi, Abdul Qadir Jilani, Ahmad Tijani, ya, Maulana Ibnu Masyish dan lain-lain sebagainya. Jadi mana nih? Nyerah apa lanjut nih? Nyerah aja, enak bener itu ya. Ini maharnya berapa nih Bang? Allahumma sholli ala Muhammad. Maharnya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama itu sendiri, nama ini kalau pada manusia ada nama kecil, nama zat, barangkali gitu ya. Ada nama julukan. Kia waktu sekolah dulu julukannya apa? Orang rajin tukang tidur. Ada julukan nggak? Apa Bagong gitu? Kan ada kita yang dapat gelar macam-macam kan, preman gitu. Udah dikiain dari kecil, ada juga tuh. Kalau Eka dulu dipanggil apa waktu masih remaja? Oh nggak berubah namanya? Wah nggak beruntung ente itu. Kalau Bang Hendri dulu dipanggil apa waktu remaja? Nah? Nama aja? Oh ya sudah. Kalau saya dulu dapat julukan Bilal karena suka azan. Dipelesetin sama teman, gila jadi gila. Suka-suka mau indah-indah begitu. Jadi ada lagi khurafat emak-emak, hati-hati nak, kalau kamu digilakan 40 orang itu nanti kamu gila beneran. Emak-emak memang suka khurafat emangnya. Mana ada orang mau 1 juta orang bilang kita gila, itu kita nggak gila. Nih contoh, madu, gula, manis itu enggak? Ini 40 orang di sini, kutuklah madu dan gula itu jadi pahit. Jadi pahit nggak dia? Enggak kan? Apalagi tubuh yang canggih ini yang Allah sebut ahsanit taqwim. Jangan pakai khurafat nggak jelas.
Mau berapa kampung bilang dia gila, kalau dia gila nggak akan gila. Sekota Mekah tuduh Nabi penyihir, tuduh Nabi gila. Nabi gila nggak? Nabi nggak gila. Ya. Terus kalau begitu masih perlu nggak mencari pencitraan, menunjukkan kita ini tidak gila? Hari ini kajian-kajian tarekat dua aja, yang kebablasan mengaji hakikatnya, yang kedua ingin mencitrakan depan orang bahwa tarekat kita ini tidak sejak bid'ah, tarekat kita ini sahih, tarekat kita ini benar, tarekat kita ini begini sesuai dengan sunnah. Ngapain? Buktikan dalam dirimu bahwa tarekat itu kalau zikrullah menenangkan kalbu. Buktikan aja itu sendiri, nggak usah buktikan ke orang. Capek kita kasih dalil tentang maulid aja sampai hari ini Wahabi nggak percaya, Pak. Seandainya dengan dalil, memang mereka ikut dalil. Udah berapa dalil Syekh Muhammad Ali Al-Maliki menyebutkan dalam lebih dari 3 kitabnya tentang dalil bermaulid. Nggak ada tuh Wahabi tobat, yang benar-benar tobat Syekh Wahabinya. Terus tugas siapa? Gak usah sibuk mengatakan nih maulid dalilnya ini, potong video siapa, terus serang kasih kirim ke teman. Nggak perlu. Hidupkan saja cinta kepada Rasul di kalbu, cukup. Ya. Jadi kalau pengajian bukan untuk orang, pengajian untuk diri kita. Pengajian bukan untuk nyindir-nyindir temen, nyindir-nyindir Wahabi, nggak usah lagi. Saya sudah capek dengan hal itu. Ya, udah lelah dong, cukup saya ngalamin. Bapak Ibu nggak usah. Ya, kita sudah sampai kepada kesimpulan. Oh, emang kalau Allah nggak buka ya nggak kebuka. Kalau Allah nggak sampaikan ya nggak sampai. Ada orang yang kita terus nggak jadi, orang yang nggak kita treat jadi, Pak. Suka-suka Allah itu. Ya, yang kita harap-harap kadang malah jauh, malah berkhianat, malah kemudian lain di depan, lain di belakang. Yang kita nggak harap-harapkan, masya Allah, malu kita kepada Allah. Malah itu yang loyal, mau berjuang mati-matian ya, bukan untuk kita, untuk Allah. Allah yang kita sedang bicarakan namanya ini, ya. Ada nama jabatan, bupati, gubernur, itu nama itu. Kalau Pak Bupati udah diangkat bupati, kalau disebut namanya doang dia marah nggak? Betul nggak? Pak Sekda, wakil gubernur, ketua DPRD harus sebut yang kami hormati, anggota dewan, ketua dewan, mesti begitu. Itu nama yang dapat dalam perjuangan mencari suara. Lain lagi teman saya yang dapat gelar doktor, kalau saya nggak usah dipanggil dokter, ya. Kalau datang ke sini nggak usah tulis-tulis dokter M.Ahum LC itu, nggak ada di langit, Pak. Nggak masuk itu di kampus itu. Kalau di majelis pakai gelar majelis saja. Gelar majelis ya guru, buya, itu cukup. Itu gelar yang guru kita kasih ke kita. Doktor apalah itu bullshit-bullshitan itu. Nggak perlu lah itu ya. Tercapek lagi bacanya ya. Doktor apa ya? M.Ahum LC. Aduh, kalau semua saya sebutin gelar saya semua kan repot, Bang. Ya, gelar S1-nya ada berapa ya kan? Salah baca lagi gelarnya kan? Nggak perlu ya. Ijazah dari fulan kalau sebutin satu itu kan repot kita. Itu nama jabatan, nama gelar di dunia. Kalau sudah menikah dapat nama istri, suami. Kalau guru di sekolah, Pak Guru. Kalau dia wali kelas, Pak Wali kelas, Bu Wali kelas. Kalau kepala sekolah, Kepala sekolah. Itu nama-nama gelar. Jika di dunia ada begitu, ya akhirat kira-kira gimana, Pak? Kalau nggak doktor, nggak magister, nggak dapat NID dan nomor induk jadi dosen, boleh nggak ngajar di kampus? Itu kampus bodong namanya. Hari ini orang ngajar di SD, SMP, SMA, sekolah dasar, sekolah menengah, mesti dapat nomor induk guru, keguruan, benar nggak? Betul? Kalau dia nggak punya gelar S1 minimal, didaftarkan nggak masuk. Udah punya gelar pun daftar belum masuk. Itu baru dunia. Dunia ini cuma imitasi alam hakikat. Kalau naik pesawat nggak punya KTP, bisa naik nggak? Bisa. Kekuatan nama loh, Pak. Kalau nomor KTP sama paspor beda nggak? Beda? Ada perbedaan?
ada perbedaan. Kalau kita bawa KTP mau ke luar negeri, berlaku nggak KTP-nya? Nggak laku. Bawa nama di rumah tangga, saya ini kepala rumah tangga, ngomong di masjid, laku nggak? Ngomong di kantor, nggak masuk. Hari ini banyak orang salah pakai nama karena tidak tahu satu ilmu namanya ma'rifatul asma. Ma'rifatul asma. Jadi di dalam a'udzubillah terkandung satu pokok utama dalam kajian ma'rifat, itu level tinggi. Jadi kemarin yang dasar segitu ya. Nah, setelah belajar itu baru masuk ke bab pertama namanya ma'rifatul asma. Nah, ini kita coba dikit aja. Mengenal nama, ma'rifatul asma. Baru itu yang buku Datu Sapat itu, tapi itu pun syarahnya mesti diulang lagi bahasanya karena beliau menulis untuk zamannya. Kita nulis untuk zaman kita. Setiap pengarang, setiap ulama menulis untuk zamannya masing-masing. Bukan berarti kita tidak menghargai beliau, justru kita berterima kasih ke beliau ya, syekh-syekh terdahulu. Cuma kalau saya kasih ke antum nih bukunya Arab Melayu, ada yang Arab beneran, pusing kan? Maka kita ulang lagi, ulang dulu. Dulu ada YouTube nggak? Maka beliau nulis buku. Sekarang kita dua-duanya nulis buku, iya. Ngajar di sosial media, iya. Tapi bukan saya juga yang bikin sosialnya, teman-teman yang bikin. Difasilitasi, alhamdulillah. Nah, jadi Allah itu nama apa? Ulang lagi. Ini macam-macam nama ya. Ada nama Asmaul Husna. Al-Asma Al-Husna. Apa arti husna? Indah, sempurna. Ada istilah lain nama af'al. Al-af'al. Af'al. Ini maaf untuk bahasa Arab. Ada nama as-sifat. Ada nama az-zat. Ismu azam yang mana? Yang mana aja dari ini tapi hatinya connect ke ismu azam. Ya. Jadi Allah itu al-asmaul husna, af'al, sifat apa zat. Di asmaul husna itu juga ada pembagiannya. Ada af'al, ada sifat, ada zat. Ada juga di sini Pak pembagiannya. Kalau di tarekat Naqsyabandiyah, Sabaniyah, Qadiriyah, Ismullah, Allah itu disebut isim zat. Tapi itu bukan isim zat yang baris ke bawah. Itu isim zat di dalam al-asma'ul. Nah, jadi Allah itu al-asma'ul, boleh disebut Sayyidul Asma, penghulu semua nama, Qutbul Asma'il Husna, inti Asma'ul Husna ada pada lafaz Allah. Kok bisa begitu? Ini contoh. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman Rahim. Allah itu Rahman Rahim nggak? Iya. Ar-Rahman itu Allah nggak? Iya. Tapi Ar-Rahman Rahim nggak? Nama Rahman mencakup Rahim nggak? Nyambung? Nyambung apa enggak? Iya apa tidak? Tidak apa iya? Tambahin lagi deh. Al-Qadir. Ar-Rahman itu Al-Qadir nggak? Hah? Rahman artinya apa Rahman? Yang maha pengasih, penyayang, sayangnya meliputi alam semesta, kafir, mukmin, hewan, binatang. Dapat. Rahim itu kasih juga, kasih sayang khusus kepada hamba dan kekasihnya. Wali Allah, Nabiullah, mukmin yang kenal Allah.
Kalau Al-Qadir, Maha berkuasa. Apakah Rahman itu Al-Qadir? Al-Qadir Maha berkuasa. Ayo, boleh. Apakah Rahman itu mencakup Al-Qadir? Mencakup? Waduh, ulama pematang rebah beda pendapat dan pendapatan ini. Rahman Rahim sama beda. Berarti Rahman lain dengan Rahim. Apalagi Rahman dengan Al-Qadir. Nyambung. Tapi mau Rahman, yang Rahman itu Allah, mau Rahim itu Allah, Qadir itu Allah. Allah itu meliputi semua nama-nama Al-Husna. Tapi masing-masing nama tidak mewakili nama yang lain. Salah fahamlah agama-agama terdahulu tuh, meninggal nabinya, walinya, dikira Rahman ini satu Tuhan, Rahim ini Tuhan yang lain, Qadir ini Tuhan yang lain, Yesus 9 Tuhannya. Ada yang 3000 sekian Tuhannya. Enggak bisa juga paham dibikinin patung berhala. Mereka enggak sembah berhala itu. Saya tetap menyembah Tuhan yang utama, yang esa itu. Ini cuma perantara saja, itu kata mereka. Itu terjadi di Ka'bah dulu, terjadi di agama-agama tua hari ini. Mereka enggak nyembah berhala, Pak. Tapi mereka menyimbolkan nama-nama jadi itu. Di situ problem agama-agama tua itu. Maka seharusnya mereka kalau datang revisi Nabi baru, terimalah versi baru. Kalau ada buku cetakan lama, buku cetakan baru yang sudah direvisi, sudah diperbaiki. Yang diperbaiki apa yang lama dipakai? Yang sudah diperbaiki yang lama kita tutup. Harusnya kan begitu, ya. Kalau memang betul dia meyakini semua agama dari Tuhan, ya. Jadi kalau ada orang ngajak-ngajak kita plural, ayo, nggak apa-apa, Pak. Pluralisme itu akan mengantarkan kepada kemurnian. Tidak plural pembenaran semua agama lalu berhenti, enggak. Semua agama benar ya, berasal dari Allah. Tapi kalau Allah itu kirim Rasul, revisi terakhir itu yang kita pakai. Makanya Rasulullah disebut Al-Fatih, Al-Khatim, yang merevisi. Kalau diterjemahkan secara bebas, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi lafaz Allah itu mencakup al-asma'ul, belum itu nama af'al yang umum, sifat yang umum, zat yang umum. Ini baru asmaul husna itu mencakup nama af'al yang indah, sifat yang indah, zat yang indah, yang ada di dalam bahasa Arab. Kalau af'al, sifat, zat itu macam-macam, ada di bahasa Suryani, Ibrani, macam-macam bahasanya. Di bahasa alam Jabarut, alam malakut, bahasa tumbuhan, bahasa hewan, macam-macam. Kalau yang af'al, sifat, zat yang ini, kalau asmaul husna, af'al, asma, sifat, zat, itu bahasa Arab aja, di Quran semua ada, di hadis ada. Kalau yang dia di luar ini, itu lain, ya. Jadi isim zat Allah itu isim zat pada asma, al-asmaul, maksudnya nama zat yang mencakup semua nama-nama yang indah, 99 atau 100 sekian. Yang orang tanya, manakah nama yang 100? Ya, tergantung pencapaian. Ada yang mengatakan Allah, ada yang sampai kepada Hu, ada yang sampai kepada nama yang lain. Itu tidaklah satu hal yang mesti diketahui, dan orang yang kalau tahu nggak jadi orang yang paling hebat sealam semesta, enggak. Dia paling alim marifat, belum juga. Kecuali hanya dapat ketupat, ya. Siapa tahu cuma gagah-gagahan aja. Ya. Kadang kita udah ngerasa gagah aja marifat, tahu-tahu orang paling bodoh sealam semesta, kan bisa jadi. Bisa jadi kita begitu, ya. Jadi ketika kita berlindung billah, mencakup al-asmaul, senang susah, sayang kasih, urusan azab mengazab, urusan rezeki, mencakup semua dalam lafaz Allah. Inilah kelebihan tariqah sufi. Mereka menzikirkan Allah tidak hanya di lisan, tapi tembus ke dalam kalbu. Karena ini pantangan syaitan, maka syaitan memfatwakannya haram. Dipinjamlah lidah para ustadz, dan kata ustadz, zikir Allah bid'ah. Dengan dasar ini dan itu,
Nah, kejadian nggak sekarang? Mereka nggak sadar ini kelemahannya. Apa kata Nabi? La taqumu sa'ata la yuqalu fil ardi Allahu Allah, rawahu Muslim, hadisun sahih. Tidak berdiri kiamat, tidak terjadi kiamat sampai nggak ada lagi yang baca Allah Allah. Berarti ada pengulangan nggak? Ada pengulangan? Itu yang disebut isim zat. Kalau dalam ilmu ma'rifat yang lebih global kita sebut ismul jalalah. Apa sebutannya? Ismul jalalah. Ism al jalalah, nama keagungan. Tapi di Thariqat Naqsyabandi disebut isim zat. Zat apa? Zat al asma'il husna. Berarti nanti ada isim af'al, isim sifatnya sifat, isim zatnya zat. Ada, Pak. Nah, ini belum masanya dibuka secara umum. Ya, nantilah jika umur kita panjang, Allah izinkan kita menyebarkan amanah ini, kita sebar yang mampu kita buka. Nah, yang Allah rahasiakan ini isim zat. Ini wilayah Rasulullah dan Imam Mahdi dan wali ghaus setiap zaman. Itu wilayah mereka. Kalaupun dibuka-buka, nanti yang boleh dibuka cuma af'al dan sifat yang bagian ini. Tapi sebelum masuk ke situ beres dulu lah Asmaul Husna. Makanya di Asmaul Husna yang 99 ada huwa nggak? Kan nggak ada. Huwa itu masuk kemana? Bukan di af'al sifat zat Asmaul Husna. Dia masuk ke yang 3 ini, af'al sifat zat. Nah, di salah satunya. Hu, gitu, zikir hu. Kalau orang nggak tahu itu, mau dia kiai 1000 kali kiai, dokter sekali dokter, mau di timur tengahnya 1000 tahun, kalau dia nggak tahu bab ini ya pasti dia bid'ahkan itu. Kita maklumi lah. Jadi kalau ada ustadz ya, sesama ahlu sunnah membid'ahkan ini, jangan kaget ya. Jangan juga jadikan video saya untuk membentur-benturkan diri saya dengan dia itu ya. Emang beda jalur, mau gimana lagi? Kita juga nggak mau bermusuhan dengan siapapun. Musuh kita cukup syaitan. Inna syaitana lakum aduwam mubin. Syaitan itu musuh kamu yang nyata. Kita yakin ustadz-ustadz itu bukan musuh kita, walaupun dia musuhin kita. Yang beda-beda paham itu cuma beda paham, namun ekspresinya berlebihan sehingga terlihat bermusuhan ya. Barangkali itulah cukup dulu ya. Jadi kalau diterjemahkan, diriku yang zahir, diriku yang batin kembali kepada Allah melalui babnya, pintunya, yaitu Sayyidina Muhammad Rasulullah. Kami berlindung dengan nama yang mencakup semua nama Asmaul Husna, yaitu Allah. Barulah itu bisa menghadang syaitanir. Nah, kita belum bahas namanya ma'rifatul syaitan. Ini bab ma'rifatul asma, dia bab tersendiri, hanya boleh dibahas muqaddimahnya di sini. Nanti bertahapnya, biar nanti jadi diktat sendiri, jadi buku sendiri nih. Ma'rifat dasar, ma'rifat menengah, ma'rifat ulia, ma'rifat tinggi. Insya Allah, Allah mudahkan semua urusan kita. Allah mudahkan Pak Amir Halim dan kawan-kawan ya. Ini saya boleh meminta sesuatu nggak kantum? Nggak minta duit? Boleh? Nah, mulai hari ini manggil Pak Amir Halim Buya. Ya, kita kasih gelar Buya lah ya. Ayo, salam dulu. Min hadzal yawm nunadika wa nulaqibuka bi laqab Buya. Bi barakati masyayikhina para abuya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ya. Nanti kalau ada yang mau talqin, ikuti arahan. Nanti dengan Ustadz Eka, beliau berdua dan teman-teman yang lain tolong disokong ya. Ya. Saling menguatkan, jangan bersaing, jangan sikut menyikut, berjamaah. Innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu bersaudara. Kalau ada yang nonjol kita dukung, ya bukan kita sikut. Kalau ada yang punya kelebihan kita syukuri,
kita manfaatkan, kita gunakan kepada hal yang bermanfaat. Jangan kemudian kalau ada yang nonjol, wah saingan baru nih, ya nggak begitu. Ya. Kalau ada salah, jangan kemudian dibully. Kalau salah, kita perbaiki bersama-sama, kita tutupi, kita hapus kesalahannya. Buka lembaran yang baru lagi. Nggak ada orang yang sempurna. Ya, insya Allah kita doakan tidak sampai setahun surau jadi. Ya, semoga tahun 2000 berapa nih? Ini 2000? Setelah Ramadan tahun depan surau sudah jadi. Amin ya Rabbal. Jadi tahun depan kayaknya suluk masih di Padang ya, masih di Payakumbuh ya. Ya, suluk masih di Payakumbuh. Begitu juga ribat yang di Tangerang Selatan, Jakarta Selatan itu juga sedang progres. Mungkin juga akhir tahun depan baru bisa dipakai. Tapi sekarang kita sudah buat majelis itu karena ada pendoponya, ya, supaya majelis sudah hidup. Tak ada pun bangunan, ilmu harus tetap disebar. Ilmu ini tidak berdasarkan bangunan yang indah, tapi berdasarkan jamaah yang indah, persaudaraan yang indah. Ya, amin ya rabbal alamin. Ala hazina wa likratin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada ditanyakan boleh ya? Mau tanya jawab? Kalau Buya berkenan. Boleh. Ayo, silakan kalau terjawab. Kayaknya nggak ada yang nanya. Ya. Jadi kalau ada dari jemaah yang ingin menyampaikan selama 1 tahun yang lalu kita bertemu dengan beliau, dipersilakan 1 dari Bapak dan 1 dari kita. Ada? Udah kenyang deh, nggak ada yang nanya. Dari Ibu? Nggak ada kan? Alhamdulillah. Lu ada juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mario. Rio. Oh, orang Kemenak nih. Plat merah nih. Izin bertanya Buya, kajian malam tadi kan Buya menyampaikan kalau kita mau sholat kita harus ta'awuz dulu. Apa? Ta'awuz dulu kan? Sebelum selawat? Ya, sebelum sholat itu Harus? ta'awuz dulu. Ta'awuz. Oh iya. Jadi kan selama ini kan sudah lama, alhamdulillah Buya telah dapat dasar kemarin sholat Jibril dari muridnya Abu Yahya tadi yang Banten. Jadi beliau kemarin yang belum ada menyampaikan untuk ta'awuz dulu amal ini. Iya. Jadi apakah Gimana nih gitu ya? Nah, bedakan amalan thariqah dengan ijazah umum. Kalau thariqah itu ada kurikulumnya dan ada yang disebut kaifiat qabla zikir, kaifiat saat zikir, ada kaifat setelah zikir. Kalau ijazah am, wirid umum, itu memang tidak membahas itu. Itu hanya izin untuk mengamalkan wirid. Tinggal nanti kalau kita sudah berthariqah, pakaikan kaifiatnya supaya lebih terasa adabnya. Jadi kalau mau sholawat Jibril, tinggal pakai ilmu Syekh Abdul Samad Al-Falembani. Kata Syekh Abdul Samad ada 2 zikir, zikir hasanat, zikir hasanat, zikir darajat. Zikir hasanat bagus kapanpun, berarti kalau ustadz nih lagi motoran, lagi nyetir mobil, lagi di kemanapun, tanpa perlu kaifiat zikir, namanya zikir hasanat. Itu ijazah amnya umum. Tapi kalau zikir darajat, sholawat Jibril itu dibaca lagi hasanat atau lagi darajat, gitu Ustadz ya. Jadi nggak masalah. Saya dapat ijazah wirid macam-macam juga guru saya nggak sebut ya. Apa kaifiat-kaifiatnya nggak disebut. Ya. Jadi tinggal kebijaksanaan Ustadz atau ya.
Namun saya juga sama, kalau lagi duduk santai, waktunya banyak, kita pakai kaifiah. Ya, mesti, kan tadi sudah sebutkan, mesti bertorikoh, jangan sampai gak bertorikoh. Fikih aja kita bermazhab, akidah pun kita bermanhaj, manhaj akidah Imam Asy'ari, Maturidi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sholat pakai mazhab Syafi'i, baca Quran, kan ada orang nggak mau bermazhab, ya udah buang semua mazhab. Kalau gitu, kalau baca qiraat langsung saja Quran yang turun ke qalbu Nabi, tahu nggak? Jangan pakai Quran yang sekarang itu. Quran yang sekarang itu juga mazhabnya ada, mazhabnya disebut manhazhab qiraat. Qiraat Imam Asim diriwayatkan oleh Hafiz. Itu juga mazhab. Jadi yang anti-anti mazhab hari ini itu mereka gak sadar, mereka sudah keracunan makan itu, sudah jadi darah daging, tapi kemudian anti, padahal ya, mereka tidak mengerti. Yang mereka anti itu mereka sudah melakukannya setiap hari. Ya, semoga Ustadz nanti ya mengamalkan itu, lebih banyak waktu darajatnya daripada hasanatnya, supaya rohaninya lebih naik. Kalau hasanat kan nyambi, sembari, kalau darajat fokus. Kata Imam Zunnun Al-Masri, jika engkau menghadap kepadanya utuh, Allah menghadap kepadamu penuh. Jika engkau menghadap kepadanya sembari, sampingan, maka dia pun menghadap kepadamu hanya sebelah pandangan. Kita ini belum sungguh-sungguh sama Allah, ya. Sholawat juga gitu. Maka Ubay bin Ka'ab nanya, ya Rasulullah, aku sholawat berapa porsi kepada engkau? Setengah, 2/3, apa seberapa? Kata Nabi, setengah bagus, lebih banyak lebih bagus. 2/3, oh bagus, lebih banyak lebih bagus. Kata Ubay garuk-garuk kepala dia, kalau gitu ya Rasulullah, aj'al sholati laka jami'an, aku jadikan semua sholawatku untukmu. Nabi senyum, Nabi mengatakan apa? Izan yughfar zanbuk, kalau begitu semua dosamu akan dihapus, semua keinginanmu akan Allah mudahkan. Tapi orang salah paham, berarti sholawat supaya dosa diampuni dan keinginan diberi. Oh, berarti itu belum utuh bersolawat. Dia bersolawat karena ada hajat diri. Sholawat itu bukan lagi karena hajat diri, tapi karena hajat kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hajat duniawi. Coba tinggalkanlah sholawat begitu, ya. Sholawat tetap, tapi niatnya dilurusin. Niatnya itu aja yang dilurusin. Kalau nggak nanti jadi sholawat onta, ya kan? Sholawat, tahu kan sholawat onta masih ramai nggak tuh? Dulu banyak yang tersinggung sama kita, alhamdulillah, ya. Berarti dia merasa selama ini sudah mengajarkan hal begitu. Nggak beda kita dengan mereka itu kalau begitu. Itu Ustaz ya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu ada yang nanya? Ada? Semoga tidak ada. Bapak sudah ya? Udah kenyang kan? Ki ada pertanyaan Ki? Kayaknya kalau Ki bertanya gawat ini ya. Ki Yasir At-Tambilahani. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam Al-Quran disebut Allah berfirman, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa kulli syai'in. Lalu ada kaul ulama, man abadal asma duna liqa'ha bahwa kafir. Jadi antara dengan asma itu zahir dan batinnya. Wah, ini pertanyaan untuk makrifat level tinggi itu Kiai, makrifat ulia namanya. Kita sepil dikit aja lah ya, karena Kiai udah jauh-jauh datang Bilahan nih ya. Tapi lebih jauhan kita Kiai, kita dari Jakarta. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Siapa yang menyembah nama, maka dia apa? Maka dia musyrik. Ya. Ungkapan itu pada bab hakikat
pada bab syariat sudah sah. Orang nyembah nama Allah tanpa dia mengenal siapa yang punya nama, sah, muslim sudah. Tapi pada tahapan hakikat, siapa yang menyembah nama Allah tanpa kenal siapa yang bernama, siapa yang punya nama. Saya mau tanya kepada orang yang merasa sudah kenal nama dan punya nama itu, Allah yang kamu sudah kenal itu seperti apa? Ini pertanyaan nih Pak. Kalau dia jawab seperti apa, maka dia musyabbih. Allah itu seperti ini, berarti dia telah merupakan Allah. Ya kan? Ini pertanyaan, nggak semua pertanyaan mesti dijawab. Bagaimana Allah? Terus bilang Allah itu sedang begini, berarti dia mukayyif, dia telah mengkaifkan Allah, mengatakan Allah butuh alat dan waktu. Apa bentuknya Allah? Terus dia bilang Allah berbentuk begini, dia sudah jadi mujassim, musyabbih. Jadi mengerikan. Saya kalau ketemu begitu, kita kasih jebak-jebakan orangnya pertanyaannya. Ya, untung Pak Kiai bukan penganut itu. Kalau ya tadi kita mau tanyakan, memang Allah itu kayak apa Kiai gitu. Tapi anehnya nih Pak Kiai ini, pertanyaan-pertanyaan begitu kalau di Tembilahan, di Padang, ya, atau kalau di sini nih, itu di warung-warung orang bahas begitu. Ngerinya urusan perwarungan di Sumatera ini ya. Oke. Siapa yang nyembah nama tidak makna. Ada namanya isim, ada namanya musamma. Pusing nggak? Pusing kan? Selamat pusing, selamat sakit kepala. Kita tulis sedikit lah hadiah buat antum lah nih. Ada isim, ismun, ada musamma, nama yang bernama. Di masa Imam Syafi'i, kalau ada yang bahas begini dianggap zindik. Imam Syafi'i ini ngomong, man qala al-ism wal musamma fahuwa zindiq munafiq gitu. Imam Syafi'i. Karena zaman itu orang suka begini-gini itu suka main-main tentang Tuhan. Sampai hari ini terjadi kembali. Namun Imam Ghazali datang di abad ke-5 Hijriah mengurai isim dan musamma dalam kitab Al-Maqsad Al-Asna. Nanti pakai cari kitab itu ya, Al-Maqsad Al-Asna fi Syarhil Asma'il Husna, dan beliau menjelaskan mana yang gelap dari isim dan musamma, mana yang putih dari isim dan musamma. Yang putihnya dia jelaskan. Jadi tidak semua pembahasan isim dan musamma itu zindik, ada juga bagusnya. Kalau hanya menyembah nama, nah ini direvisi Kiai. Man abbadal asma dunal musamma fahuwa abidun, wa man abadal bukan abadal yang abidah ya, man abidal asma wa dzal asma ay al musamma fahuwa arifun. Ini yang lebih tepat. Kalam yang sebelumnya saya tidak sepakati, guru-guru saya tidak sepakati. Kenapa? Nanti dia akan mengkafirkan orang yang tidak kafir. Yang tepat apa kalimatnya? Ini tolong dipakai kaidahnya. Nanti dimasukkan ke buku muqarrar kita, diktat kita nanti. Siapa yang menyembah nama tanpa mengenal yang punya nama, maka dia hanya abidin, ahli ibadah. Capek dia ruku sujud, makanya nanti 500 tahun ibadah disuruh masuk surga dengan rahmatullah, protes orang itu abidin itu yang kita ceritakan malam tadi. Waman, nah kaidah kedua, abidal isma atau al asma ma'a ma'rifatil musamma fahuwa arifun. Siapa yang menyembah nama dan mengenal yang punya nama, dialah al-arifin billah. Itulah yang diterima, disambut oleh Allah dengan sambutan yang spesial. Tapi yang abidin masuk surga juga. Itu buktinya hadisnya.
Itulah maksud kita, kajian hakikat mesti ditimbang dengan syariat. Hmm.